Di sebuah kota kecil yang tengah membangun jalan tol besar, Dwi, seorang insinyur muda, mulai merasakan ada yang aneh setelah proyek ini dimulai. Pekerja yang terlibat mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan misterius di sekitar lokasi. Ketika Dwi menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan bahwa tanah tempat jalan tol dibangun dulunya adalah pemakaman massal yang menyimpan kutukan gelap. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah kutukan itu benar-benar berakhir? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di suatu kota kecil yang terletak di pinggiran hutan, pemerintah memutuskan untuk membangun jalan tol sebagai bagian dari proyek infrastruktur besar. Jalan tol ini akan menghubungkan kota mereka dengan ibu kota, membuka pintu bagi kemajuan dan perkembangan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa proyek ini akan mengundang sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Kisah ini bermula dengan seorang insinyur muda bernama Dwi yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan proyek jalan tol tersebut. Ia baru saja bergabung dengan perusahaan kontraktor besar yang menangani proyek ini, dan ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Sebagai seorang pemuda yang ambisius, Dwi yakin bahwa jalan tol ini akan membawa kesejahteraan bagi banyak orang, dan ia tidak sabar untuk melihat hasilnya. Namun, sejak awal pembangunan dimulai, Dwi merasakan ada yang aneh. Pada malam hari, para pekerja sering mendengar suara-suara aneh di sekitar area proyek. Terkadang, terdengar suara langkah kaki berat meskipun tidak ada orang di sekitar. Ada juga yang mengaku melihat bayangan samar melintas di antara pepohonan, padahal area itu seharusnya kosong. Suasana semakin mencekam ketika beberapa pekerja mulai mengeluh tentang mimpi buruk yang sama. Mimpi yang menampilkan hutan itu dalam bayangan gelap dengan sosok-sosok tak tampak yang mengintai mereka. Beberapa pekerja mulai berpikir bahwa ini hanyalah lelah dan stres akibat jam kerja yang panjang. Namun, seiring berjalannya waktu, ketakutan mereka semakin meluas. Tak seorang pun berani melanjutkan pekerjaan setelah matahari terbenam, dan bahkan Dwi mulai merasa cemas. Keesokan harinya, Dwi bertekad untuk menyelidiki lebih dalam mengenai tanah tempat proyek jalan tol itu dibangun. Ia pergi ke perpustakaan kota yang berdebu, menyelusuri lemari arsip yang terlupakan. Di antara tumpukan buku dan dokumen tua, ia akhirnya menemukan sebuah catatan kuno yang terselip di antara halaman-halaman usang. Catatan itu menuliskan kisah yang mengejutkan. Tanah tempat jalan tol itu dibangun dulunya adalah pemakaman massal bagi para prajurit yang tewas dalam perang besar ratusan tahun lalu. Roh-roh mereka yang mati dengan cara yang kejam dan tragis dikatakan belum menemukan kedamaian. Mereka yang menginjakkan kaki di atas tanah tersebut akan terkena kutukan yang tidak tampak, kutukan yang bersemayam di dalam tanah dan menunggu untuk dibangkitkan. Dwi merasa darahnya membeku saat membaca kalimat terakhir dalam catatan itu. Siapapun yang mencoba membangkitkan jalan di tanah ini akan menghidupkan kembali kemarahan roh-roh yang terpendam. Kekhawatiran Dwi semakin bertambah. Ia menyadari bahwa apa yang telah mereka bangun bukanlah sekadar jalan tol, tetapi sarang dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Ketika kembali ke lokasi proyek, serangkaian kejadian aneh semakin intens. Beberapa pekerja mulai menghilang tanpa jejak. Ada yang mendengar suara teriakan, meminta tolong dari jauh, namun ketika mereka berlari menuju suara tersebut, yang mereka temukan hanya jejak kaki yang menghilang begitu saja di tengah tanah yang keras. Mereka yang masih bertahan bekerja di malam hari mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Namun tidak ada yang berani mengungkapkan rasa takut mereka
secara terbuka. Salah seorang pekerja yang selamat bahkan mengaku melihat wajah pucat di kaca spion truknya. Ia mengatakan wajah itu tampak menatapnya dengan tatapan kosong dan menakutkan. Ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di jalan yang gelap itu. Kecemasan mulai melanda seluruh tim, namun Dwi merasa ia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Pada suatu malam tertentu, Dwi memutuskan untuk tidak hanya mendengar cerita-cerita aneh itu, tetapi menyelidikinya sendiri. Ia mengajak beberapa pekerja berani untuk menemani perjalanan itu. Mereka berjalan ke sisi hutan yang dekat dengan jalur proyek. Hutan itu, yang kini terpinggirkan dan terabaikan, dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang angker. Konon, hutan tersebut dulunya adalah tempat pemakaman kuno yang telah lama terlupakan, tempat di mana banyak jiwa yang hilang beristirahat, tetapi tidak pernah benar-benar tenang. Saat mereka memasuki area hutan yang semakin gelap, suasana semakin mencekam. Bau tanah basah dan dedaunan busuk menusuk hidung mereka, sementara angin malam berbisik dengan suara yang tidak bisa dijelaskan. Dwi merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah bumi sendiri menahan mereka untuk maju. Akhirnya, setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan sebuah batu nisan tua yang tertutup semak belukar. Batu nisan itu hampir tak terbaca, namun ada satu kata yang masih bisa dibaca dengan samar. Jalan. Dwi merasa seakan ada energi tak terlihat yang memancar dari batu tersebut, merasuk ke dalam tubuhnya. Ketika ia meraihnya, tiba-tiba ia merasa tubuhnya dingin dan punggungnya merinding. Suara derak langkah kaki terdengar semakin keras, meski tidak ada satupun sosok yang terlihat di sekelilingnya. Dwi, kita harus pergi. Ada sesuatu yang salah di sini, teriak salah satu pekerja dengan wajah pucat. Namun, Dwi terdiam. Ia merasa ada kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan menguasai dirinya. Seakan batu nisan itu memiliki tarikan yang tak bisa ditolak. Tiba-tiba, bayangan gelap melintas di antara pepohonan dan suara-suara berat itu semakin mendekat. Namun, tidak ada seorang pun yang tampak. Suara langkah kaki itu kini bisa terdengar jelas, seperti sesuatu yang berjalan dengan perlahan, namun pasti mendekat semakin dekat. Dwi menoleh, dan untuk sekejap ia melihat sosok tinggi dengan pakaian usang dan wajah yang kabur. Mata sosok itu merah menyala, menyaring sinar bulan yang temaram. Ini adalah jalan kita, bisik suara serak yang datang entah dari mana, namun terasa begitu dekat. Dan kalian adalah bagian dari jalan ini. Dwi, meski tubuhnya terasa kaku dan lemas, berusaha bergerak mundur. Namun, ia tidak bisa. Kakinya seperti terpaku oleh tanah yang dingin. Sosok itu semakin mendekat, dan tiba-tiba sebuah angin kencang berputar, membawa suara-suara bisikan yang semakin ramai, seolah seluruh hutan itu hidup menyambut kedatangan mereka. Sosok itu kini berdiri tepat di hadapan Dwi. Wajahnya semakin jelas, penuh dengan kerutan dan luka lama, seperti wajah seorang yang telah mati beratus tahun lalu. Dalam pandangannya, Dwi melihat penderitaan yang tak terkatakan, seolah dunia ini tidak lagi nyata bagi sosok itu, hanya sebuah kenangan yang terus berulang tanpa henti. Siapa? Siapa kamu? Dwi bertanya dengan suara tercekat. Sosok itu tidak menjawab, melainkan mengulurkan tangannya yang pucat. Saat Dwi mengangkat tangannya, ia merasakan ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang bukan miliknya, sebuah kutukan yang mungkin telah lama terpendam di dalam hutan ini. Semua orang yang ikut bersamanya mulai berteriak, namun Dwi tak bisa bergerak. Sosok itu membuka mulutnya, dan suara itu terdengar lebih keras, lebih mengerikan. Jalan tol kalian adalah jalan yang telah lama dijanjikan, dan kalian adalah bagian dari pengorbanan yang harus terjadi. Dengan sekuat tenaga, Dwi dan teman-temannya berlarian keluar hutan.
Pada malam berikutnya, malam yang mencekam, Dwi memutuskan untuk bertindak. Dia tidak hanya sekedar datang ke tempat yang kemarin, tetapi ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan melakukan ritual pengusiran roh yang telah ia pelajari dari berbagai sumber. Dwi pergi sendirian ke lokasi batu nisan, tempat ia pertama kali menemukan keanehan itu. Ia membawa dupa, lilin, dan benda-benda lain yang dipercaya dapat menenangkan roh-roh yang marah. Hatinya berdebar, namun tekadnya lebih besar dari rasa takut yang menggerogoti dirinya. Saat ia mulai membaca doa pengusiran, suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan gelap di sekitarnya. Suara berbisik, derak langkah kaki yang berat, dan gemericik suara yang tak bisa dijelaskan. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman bumi. Dwi terus melanjutkan bacaannya dengan suara yang gemetar, berusaha untuk tidak terhenti oleh kegelisahan yang semakin merasuki dirinya. Tiba-tiba, dari kegelapan yang pekat, muncul sosok tinggi besar yang berdiri di hadapannya. Wajah sosok itu hancur, penuh dengan luka mengerikan yang terlihat seperti bekas pertarungan sengit ratusan tahun lalu. Matanya memancarkan cahaya merah yang menembus kegelapan malam, menatap Dwi dengan penuh kebencian. Suara bergema yang mengerikan mengguncang udara. "Kau tidak seharusnya mengganggu kami." Dwi merasakan tubuhnya seperti terbelenggu oleh kata-kata itu, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Ia melanjutkan bacaannya dengan suara yang semakin parau, berdoa agar roh-roh itu bisa tenang dan meninggalkan tempat tersebut. Tetapi sebelum ia selesai membaca, sosok itu menghilang begitu saja, seakan tertelan oleh kegelapan. Tanah yang tadinya bergetar kembali tenang dalam sekejap. Dengan suara itu, angin berhembus kencang dan seluruh dunia di sekitar Dwi mulai berputar. Bayangan gelap mulai memenuhi langit malam dan mereka pun terperangkap dalam suatu dimensi yang tak terjangkau oleh waktu atau ruang. Esok harinya, para pekerja yang melanjutkan pembangunan proyek hanya menemukan bekas kaki yang terinjak tanah. Namun Dwi telah menghilang, tak meninggalkan jejak apapun. Dan jalan tol yang sedang dibangun kini telah berubah. Tanah yang sebelumnya datar dan padat kini bergelombang, penuh dengan retakan yang dalam, seolah-olah tanah itu terbelah oleh kekuatan yang tak terlihat. Sebagian besar mesin konstruksi yang sebelumnya terparkir dengan rapi, kini rusak dan terkubur di bawah lapisan tanah yang aneh. Kutukan itu belum selesai. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembangunan jalan tol setelah mendengar laporan dari beberapa pekerja lainnya yang masih bertahan hidup. Mereka tidak dapat menyangkal kengerian yang terjadi di tempat itu. Namun, meskipun proyek tersebut dihentikan, mereka yang pernah terlibat dalam pembangunan jalan tol itu tidak bisa melupakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Banyak yang melaporkan mimpi buruk yang sama tentang sosok-sosok yang menuntut sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Warga kota mulai menghindari jalan tol yang terbengkalai itu. Meskipun jalan itu tidak pernah digunakan, suara-suara aneh yang datang dari lokasi tersebut tetap terdengar setiap malam. Pengemudi yang melintas di dekat area itu terkadang melaporkan melihat sosok samar di pinggir jalan, seolah-olah ada seseorang yang menunggu untuk menyeberangi jalan, hanya untuk menghilang begitu saja ketika kendaraan mendekat. Dan jalan tol itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sebuah jalan yang tak pernah selesai dibangun, tempat yang penuh dengan kekuatan gelap yang tidak dapat dipahami. Bagi mereka yang berani menghadapinya, mereka tahu bahwa jalan tersebut bukan hanya sebuah jalan fisik, tetapi juga jalan yang mengarah pada kegelapan yang tak terhindarkan, di mana mereka yang melintasinya mungkin tak akan pernah kembali.